Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinur Spandari, NRP 15/2022 dari kelompok F7. Saya Kika Amalia, NRP 15/2022-014. Saya Lena Arifah dengan NRP 15/2022-046. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari tugas besar kami, yaitu untuk materi TTS. Nah, untuk penjelasan pertama ini, kami akan menjelaskan hasil code dari concatenative TTS. Dan yang pertama, kita akan mengimport dulu 4 library yang akan digunakan, yaitu ada import OS, dipakai untuk membaca path dari file directory. Terus ada import random, ini dipakai untuk memilah elemen secara acak. Lalu ada import numpy, ini akan dipakai itu SNP. Lalu ada from PyDub import audio segment, ini dipakai untuk mengimport audio segmen dari pustaka PyDub untuk manipulasi file audio. Lalu selanjutnya ada konfigurasi path, di mana train audio path sama dengan data train. Nah, data train ini adalah folder di mana kita menyimpan dataset audio. Lalu ada function def get audio samples, ini dipakai untuk mengambil beberapa sampel audio dari kata tertentu. Lalu ada mat files, ini dipakai untuk menyimpan path file dari audio yang cocok. Selanjutnya ada for speaker in OS listdir train audio path, ini adalah looping untuk setiap folder speaker di dalam data train. Speaker path sama dengan OS path join train audio path, speaker, ini dipakai untuk menggabungkan path utama dengan speakernya untuk mendapatkan path lengkap. Lalu ada if not OS path is dir, ini dipakai untuk mengecek apakah path tersebut adalah folder. Lalu ada for file in OS listdir, ini adalah looping semua file dalam folder speaker. Lalu ada if word lower, ini dipakai untuk mencari audio .waf yang mengandung katanya. Lalu ada message files append, ini dipakai untuk menyimpan path file dari audio yang cocok ke dalam list. Lalu if not matched files, ini akan ngecek apakah filenya itu cocok atau file yang cocok ditemukan. Lalu ada raise value error, ini dipakai untuk menghentikan dan mengeluarkan pesan kesalahan jika file sudah ditemukan. Lalu ada selected sama dengan random sample, ini dipakai untuk memilih beberapa file audio secara acak dari daftar file yang cocok. Lalu akan di return. Selanjutnya ada function def text to speech, memanggil parameter teks, ini dipakai untuk mengubah teks menjadi suara. Ada word sama dengan text strip split, ini dipakai untuk memecah teks menjadi list kata dengan menghapus spasi berlebih. Lalu ada audio sama dengan audio output sama dengan audio segment silent, duration sama dengan 0. Ini inisialisasi audio kosong untuk menyusun hasil akhirnya. Lalu ada forward inwards, ini loopingnya di setiap kata di dalam teks. Ada word sample sama dengan get audio sample, ini dipakai untuk memanggil fungsi untuk mendapatkan sampel audio dari kata tersebut. Lalu ada chosen sample sama dengan random choice word samples, ini nanti akan memilih satu dari sampel audio secara acak. Lalu ada audio output, ini dipakai untuk menambahkan audio kata ke hasil akhir. Dengan jedanya itu di sini tertulis duration sama dengan 100, berarti jedanya 100 milisecond. Lalu ada export value error, ini dipakai untuk menangani error jika audio tidak ditemukan untuk kata tersebut.
Lalu hasilnya akan di print. Selanjutnya ada audio output. Ini dipakai untuk menambahkan jeda 300 milisecond jika kata dilewati. Lalu hasilnya akan di return. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya di sini ada fungsi save audio output dengan parameter audio dan file name, yang dimana dia ini dipakai buat menyimpan hasil audio ke file .waf-nya. Yang dimana fungsi di sini untuk save audio output kan punya dua input, yaitu audio, isi audionya dari py.audio segment, lalu ada file name yaitu nama file plus folder tujuannya dari misalnya hasilnya ke folder, misal kita tulisnya output. Nah, terus habis itu di dalam folder tuh nanti ada file si WAF-nya. Lalu habis itu ada os.macdirs, yang dimana dia tuh buat folder tujuan kalau belum ada si foldernya. Yang dimana kalau misalnya di sini dia buat os.path.dir_name ke file name si nama filenya dengan axis_OK sama dengan true, yaitu dia nggak bakalan error kalau misalnya si foldernya itu udah ada dari sebelumnya, sebelum di running. Terus habis itu di sini ada audio.export dengan input si file name, formatnya WAV, yang dimana dia ini akan mengekspor si audionya ke dalam si filenya, si file name-nya itu dengan sebagai file WAV-nya. Lalu habis itu ada print, yang dimana dia itu cuma nampilin pesan kalau misalnya si audio itu berhasil disimpan. Lalu selanjutnya di sini ada fungsi Levenstein dengan parameter ref, hyp. Nah, fungsi ini tuh buat apa sih? Buat ngukur seberapa beda antara kalimat referensi dan hasil si prediksinya dari isi audionya. Nah, terus habis itu nah di sini tuh nama lain untuk mengukur perbedaan antara kalimat referensi dan hasil prediksi itu yaitu word error rate atau WER. Yang dimana di sini tuh ada ref underscore words, yaitu variabel yang dimana di sini dia itu memecah kalimat si ref-nya itu menjadi daftar kata. Jadi misalnya si user menginput kalimat saya makan nasi gitu. Jadi dia nanti akan di-split menjadi beberapa kata, ada 3 kata, berarti saya makan dan nasi. Lalu habis itu ada hyp_words, yang dimana dia juga hyp-nya dia akan nge-split si kalimatnya menjadi beberapa kata untuk hasil si prediksi isi audionya. Nah, terus habis itu ada len_ref, len_hyp sama dengan len hyp words, yang dimana di sini tuh menghitung jumlah kata yang ada di ref sama di hyp-nya. Terus habis itu di sini juga ada variabel dp, yang dimana ada numpy zeros untuk membuat si tabel matriks 2 dimensi berukuran untuk ukuran panjangnya si referensi ditambah 1, lalu habis itu nanti itu dikali dengan panjangnya HYP ditambah 1. Nah, ini tuh dipakai untuk hitung jarak si editnya atau Levenstein distance. Lalu habis itu di sini ada inisialisasi baris pertama yang len_ref plus 1. Nah, dia itu sama ada iterasi for j in range len hyp plus 1. Nah, itu tuh untuk dasar perhitungannya. Jadi kalau misalnya ada satu kalimat yang kosong, maka si operasinya itu jumlah operasi kalimat satunya atau semuanya itu di insert gitu. Nah, terus habis itu di sini ada for in range 1, len_ref plus 1. Terus habis itu ada iterasi yang for j in range 1, len hyp plus 1. Yang dimana tuh dia ini tuh iterasi untuk algoritma si Levenstein distance-nya. Nah, dia tuh akan dicek apakah katanya itu sama apa enggak. Kalau misalnya beda, cost-nya tuh sama dengan 1. Nah, tuh dia tuh diisi berdasarkan operasi terbaik
Dari kayak misalnya minimum dari insert, delete, dan substitute-nya. Jadi kalau misalnya si DP I-1 J plus 1 dia itu untuk menghapus atau delete, terus habis itu DP J-1 plus 1 dia itu buat si insertnya atau tambah, terus habis itu DP I-1 J-1 plus cost dia itu buat ganti atau substitutnya. Terus habis itu di sini ada return DP len ref len HYP dibagi len ref, yang dimana dia itu jumlah edit yang dibutuhkan. Jadi si nilai jumlah edit yang dibutuhkan, yang dimana nanti itu dibagi dengan jumlah kata referensinya. Nah itu tuh hasilnya adalah nilai WER-nya. Kalau misalnya referensinya kosong, jadi kalau misalnya if len referensinya kosong, dia itu maka akan dianggap error 100% atau si WER-nya tuh jadi 1.0. Nah selanjutnya ada fungsi generate file name from text dengan parameter text, yang dimana dia itu akan membuat file name dari si kalimat berdasarkan input usernya. Jadi si teksnya tuh nanti dia akan di huruf kecilin, terus abis itu dia tuh bakal nanti akan memproses si stripnya, terus habis itu nah dia tuh si allow, variable allow tuh nanti dia akan memeriksa si kata-kata huruf abjad dan si angkanya untuk kayak diperiksa kalau misalnya si katanya tuh atau kalimatnya tuh mengandung si huruf atau angka, nanti dia akan ngeproses si file name-nya. Nah, terus habis itu si variable file name-nya itu nanti dia di-join antara si allow-nya tuh, si semua kata-kata yang terdapat di allow-nya tuh. Terus habis itu nanti di-return ke dalam si folder yang bernama output concatenative kelompok 7 dengan mengambil nama file name yang udah di-join tadi dengan belakangnya tuh formatnya .waf. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada function compute metric, itu untuk function untuk melihat akurasi dan juga evaluasi. Di sini ref word sama dengan ref split. Ref itu adalah referensi dan HYP itu adalah hipotesis. Nah, yang pertama itu ref word sama dengan ref split itu untuk memecah kalimat referensi asli menjadi list kata. Lalu hype word sama dengan hype split itu untuk memecah kalimat hipotesis atau hasil dengar menjadi list kata. Selanjutnya set ref sama dengan set ref words itu untuk mengubah list kata referensi menjadi set untuk membandingkan isi unik. Dan set HYP sama dengan set HYP words itu untuk mengubah list kata hipotesisnya menjadi set. Lalu di sini ada TP sama dengan len, set ref dan set HYP itu. TP ini artinya true positif, itu kata yang ada di kedua set benar dikenalinya. Lalu di sini ada FP, len, set HYP, set REF itu. FP itu adalah false positif. False positif itu ialah kata yang muncul di hasil hipotesis tapi tidak di referensi. Lalu ada FN sama dengan len set ref dikurangi set HYP itu. FN itu adalah false negatif. False negatif itu ialah kata yang ada di referensi tetapi tidak dikenali di hipotesisnya. Selanjutnya ada precision sama dengan TP dibagi TP ditambah FP if TP ditambah FP lebih besar 0 else 0,0. Nah itu untuk menghitung nilai precisionnya, yaitu seberapa akurat prediksi yang dikenali. Selanjutnya ada untuk menghitung recall, yaitu recall sama dengan TP dibagi TP tambah FN if TP tambah FN lebih besar 0 else 0,0. Recall ini untuk menghitung seberapa banyak kata asli yang berhasil dikenalinya. Lalu di sini ada F1 sama dengan 2 dikali precision dikali recall dibagi precision ditambah recall if
precision ditambah recall lebih besar 0 else 0,0. Di sini F1 itu untuk menghitung F1 skornya. F1 skor itu ialah rata-rata harmonik dari precision dan juga recall-nya. Di sini juga ada akurasi sama dengan TP dibagi len rewards. If len rewards lebih besar 0 else 0,0 itu untuk menghitung nilai akurasinya, yaitu rasio kata yang dikenali dibanding total kata referensi. Lalu di sini ada return akurasi, precision, recall, dan juga F1 itu untuk mengembalikan nilai evaluasinya. Selanjutnya di sini ada if nama sama dengan main itu adalah bagian program utamanya. Nah, di sini ada while true. While true itu digunakan untuk loop utama agar program ini bisa digunakan berulang kali. Lalu di sini ada user input sama dengan input. Itu untuk input kalimat dari usernya. Lalu if not user input, jadi jika inputannya kosong maka akan menampilkan pesan error. Itu tidak boleh dan akan print tidak boleh kosong. Continue print mengubah user input itu untuk menampilkan kalimat yang akan diubah. Audio sama dengan text to speech user input itu untuk memproses text to speech-nya untuk mengubah teks jadi audionya. Lalu output file sama dengan generate file name from text user input itu untuk membuat nama file output berdasarkan inputnya. Lalu save audio output itu untuk menyimpan hasil audio ke file dengan .waf, lalu manual transcript sama dengan input itu untuk meminta pengguna untuk mengetik ulang apa yang mereka dengar dari audio. Nah, di sini ada WER sama dengan Levenstein user input dan manual transcript itu ialah untuk menghitung word error rate atau WER antara teks asli dan juga hasil dengarnya. Lalu di sini ada akurasi, precision, recall, dan F1 sama dengan compute metrics itu untuk menghitung evaluasi akurasi, presisi, recall, dan precision. Lalu di sini ada evaluasi, print WR, print akurasi, precision, recall, F1 untuk menunjukkan pada user hasil evaluasinya. Lalu di sini ada again input, coba lagi Y or N itu untuk menanyakan pada user apakah akan mencoba programnya lagi atau tidak. Dan di sini break itu untuk keluar dari loop jika tidak diinginkan lanjut. Selanjutnya kita coba run programnya. Di sini untuk outputnya kita masukin kalimatnya terlebih dahulu, semisal soal kuis. Nah, dia tuh akan langsung disimpan ke dalam folder output konkatenatif kelompok 7 dengan nama file name-nya tuh soal kuis.waf. Terus habis itu kita buka. Soal quiz. Nah, untuk outputnya tuh seperti itu. Terus habis itu kita masukin transkrip hasil dengar dari si folder output konkatenatif kelompok 7, si file si soal quiznya. Nah, untuk hasil evaluasinya where-nya tuh 0.0 yang dimana dia tuh nggak ada kesalahan sama sekali, akurasinya 100%, precision-nya 100%, recall-nya 100%, dan F1 skornya 100%. Terus habis itu kalau semisal kita mau coba lagi pakai kalimat yang nggak ada di dataset, ya sebelumnya untuk datasetnya di sini ada data trend sama data test. Nah, di sini kita tuh dibagi menjadi 3, yaitu ada folder si dataset punya Aulia, Kika, dan Listi. Dan di sini tuh ada beberapa file untuk si data ujinya. Terus begitu juga untuk data trend. Kalau data trend tuh di sini ada
masing satu kata tuh 10 si file data trainingnya untuk satu katanya. Terus habis itu kalau semisal nggak ada di data set kalimatnya, jadi misal apa jika, nah di sini tuh dia akan menghasilkan output tidak ditemukan file audio yang cocok untuk kata apa, dan kata apa tuh dilewatin. Terus dari situ tidak ditemukan file audio untuk kata jika, jadi kata jikanya tuh dilewatin. Nah kalau disimpan sih sebenarnya disimpan ke folder output konkatenatif, tapi itu hasilnya dia nggak bakal menghasilkan suara karena tidak sesuai dengan dataset yang ada di training maupun di uji. Terus selanjutnya di sini akan dilanjutkan mengenai SPSS soal nomor 2 yang akan dilanjutkan oleh Listi. Kita akan mengimport beberapa library, diantaranya ada import OS, import NumPy, ada import Librosa. Import Librosa ini dipakai untuk pemrosesan sinyal audio dan juga ekstraksi fitur. Lalu ada import Pickle, dipakai untuk menyimpan dan memuat model dalam format biner. Lalu ada form HMM Learn, import HMM. Ini akan mengimport pustaka HMM Learn, dipakai untuk membuat dan juga melatih model dari HMM. Lalu ada form PDAP import audio segment. Ini dipakai untuk mengimport audio segmen dari PDUP. Lalu ada folder konfigurasi. Yang pertama itu ada dataset path. Ini dipakai untuk menentukan direktori dataset audio untuk pelatihan dan juga pengujian. Foldernya itu ada data train dan juga dataset. Lalu ada model path sama dengan model SPSS. Ini merupakan path untuk menyimpan model HMM yang sudah dilatih. Lalu ada output path sama dengan output SPSS, dipakai untuk menyimpan hasil keluarannya. Lalu ada OS MacDir model path, exit awk sama dengan true. Ini dipakai untuk membuat folder model jika belum ada. Lalu ada OS MacDir output path, ini dipakai untuk membuat folder output jika belum ada. Lalu selanjutnya ada daftar katanya, di mana wordlist ini menyimpan daftar kata-kata yang akan dibuat dan juga dilatih oleh HMM. Lalu selanjutnya ada function def_exact MVCC. Ini mendefinisikan fungsi untuk ekstraksi MVCC dari file audio. Lalu ada y,sr sama dengan librosalot file, sr 16.000. Ini dipakai untuk membaca file audio dengan sample rate-nya sebesar 60 kHz. Lalu ada MVCC sama dengan librosa feature MVCC, y sama dengan y, sr sama dengan sr, and MVCC-nya sama dengan 13. Ini dipakai untuk menghitung 13 koefisien MVCC dan mentransposnya menjadi frame dikali fitur. Lalu selanjutnya akan di-return. Selanjutnya ada function def train HMM model. Ini mendefinisikan fungsi untuk melatih model HMM dari tiap kata. Lalu selanjutnya ada print. Ini akan menampilkan informasi. Lalu ada forward, inward. Ini ada fungsi untuk setiap kata dan daftar kata, di mana filters ini dipakai untuk menyimpan MVCC yang sesuai dengan kata. Lalu ada format, setting, dataset. Ini ada lagi untuk dataset di data dan juga dataset. Lalu ada first speaker in OSListdir. Ini ada untuk folder speaker dari masing-masing dataset. Lalu
Lalu ada speaker pad sama dengan OS pad join base pad, speaker. Ini dipakai untuk membentuk pad ke folder speaker. If not OS pad is there, ini dipakai untuk pengecekan. Jika bukan folder, maka dia akan dilewati. Lalu ada for fname in OS list dir speaker pad. Ini merupakan looping file audio di dalam folder speaker. Selanjutnya ada if fname lower starts with word and fname ends with .waf. Ini dipakai untuk mengecek apakah nama file itu mengandung atau berformat sebagai .waf. Lalu ada file path. Ini untuk path file ke file audionya. Lalu ada MVCC sama dengan extract MVCC file path. Ini dipakai untuk ekstraksi MVCC. Lalu ada fitur abstract MVCC untuk menambah fitur MVCC ke list fitur. Lalu selanjutnya ada bagian pengecekan di mana e-features ini dipakai untuk mengecek apakah fitur yang dikumpulkan untuk kata-kata tersebut, di mana X sama dengan NP concatenate features ini dipakai untuk menggabungkan semua fitur MVCC menjadi satu array. Lalu ada length sama dengan len f for f in features, ini dipakai untuk menyimpan panjang dari masing-masing sequence MVCC. Lalu ada model sama dengan HMM, Gaussian HMM, and komponen sama dengan 5, coverage type sama dengan diag, and iter sama dengan 100. Ini dipakai untuk membuat model HMM Gaussian dengan dengan state-nya itu 5, diagonal coverage-nya, dan untuk iterasinya itu 100. Lalu ada model fits x, length. Ini dipakai untuk melatih model menggunakan MVCC dan panjang dari sequence-nya. Lalu ada with open f model path. Ini dipakai untuk membuka file untuk menyimpan si modelnya tadi. Lalu ada pickle duck model, f dipakai untuk menyimpan model HMM ke file .pkl. Lalu hasilnya akan di-print. Lalu ada kondisi jika tidak ada fitur yang ditemukan, maka dia akan memprint tidak ditemukan data pelatihan untuk kata. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, selanjutnya ada fungsi define any sample audio, yang dimana dia tuh akan mencari file si audio WAF-nya dari kata tertentu atau dari kata si word-nya yang dalam folder datanya. Nah, terus habis itu yang pertama ada iterasi untuk for base path in dataset paths, yang dimana dataset path ini merupakan list path dataset, misalnya data train, terus habis itu atau enggak data test, terus habis itu ada iterasi lagi yang dimana for speaker in os.listdir dengan parameter base path, yang dimana dia akan ngeloop semua folder yang ada dalam dataset. Biasanya masing-masing folder tuh mewakili satu speaker. Jadi tuh di dalam data train ini dia tuh kan ada masing-masing speaker dari Aulia, Kika, dan Listi. Nah, dia tuh akan ngelooping si masing-masing speakernya dari masing-masing si foldernya tersebut. Nah, terus habis itu ada speaker path sama dengan os.path.join dengan parameter base path, speaker, yang dimana dia akan menggabungkan nama folder, dataset, dan nama speakernya. Lalu habis itu ada if not os.path.isdir speaker path _2 continue, yang dimana dia tuh bakal ngelewatin kalau misal bukan folder. Nah, terus habis itu ada for fname in os.listdir speaker path, yang dimana dia akan ngeloop semua file yang ada di dalam folder speaker. Lalu habis itu ada if fname lower .start with word and fname .ends with .waf, yang dimana dia akan
mencari file .waf dengan nama depan yang sesuai si word atau si kata tersebut. Lalu habis itu ada return audio segment from WAF, yang dimana kalau misalnya ketemu dia akan langsung load audio tersebut dan nge-returnnya. Terus itu ada return noun, kalau tidak ditemukan maka akan dikembalikan si noun-nya tersebut. Lalu habis itu ada def synthesis text dengan input parameternya tuh text, yang dimana tujuannya di sini tuh mengubah kalimat teks menjadi audio WAF dengan cara menggabungkan file audio tuh per kata, yang dimana di sini tuh awalnya ada variable words dengan text lower dot split, yang dimana si teksnya itu dia akan diubah menjadi huruf kecil dan diubah menjadi kata per kata yang tadinya awalnya tuh kalimat. Jadi kalau misalnya kalimatnya saya Kika, nah dia tuh akan menjadi dipecah katanya menjadi saya dan Kika. Lalu habis itu ada variable output total yang isinya tuh ada audio segment dot silent dengan duration 0, yang dimana dia akan membuat audio kosong untuk mengisi si audio gabungan kata tersebut. Kenapa kosong? Karena dia akan membuat si audio kosong dengan durasinya tuh nggak ada durasi terlebih dahulu. Lalu habis itu ada variabel file name parts atau dictionary atau list kosong, yang dimana di sini tuh untuk menyimpan nama kata hasil yang berhasil diproses. Terus habis itu ada dia tuh ngeprint memulai proses sintesis teks ke suara. Nah di sini tuh dia akan memulai proses sintesis teks ke suaranya, yang dimana ada forward inward, dia tuh akan ngeproses kata tiap katanya. Jadi kalau misalnya si katanya tuh nggak ada di dalam list kata, maka dia akan ngeprint bahwa kalau kata tuh tidak dikenali, maka akan dilewatkan dengan fungsi si continue ini. Terus habis itu dia akan mengecek apakah si word ini ada di dalam word list. Selanjutnya kan ada akan dilanjutkan ke continue. Kalau misalnya dia akan selanjutnya akan meload model.pkl dari file yang dimana model path di sini tuh folder tempat file model per kata tuh disimpan. Lalu habis itu di sini ada variabel audio sama dengan find any sample audio dengan parameter word, yang dimana dia akan mencari audio dari kata tersebut. Jadi kalau misalnya si audionya tuh if audio output underscore total plus sama dengan audio plus audio segment dot silent dengan duration 100, dia kalau misalnya si audionya tuh ditemukan, maka dia akan menambahkan ke output total dengan jeda 100 milisecond. Lalu nanti akan disimpan ke file name parts dan akan ditampilkan status kalau misal kata tersebut berhasil disintesis. Terus kalau misalnya kondisi tersebut tidak memenuhi, maka dia akan ngeprint kalau misalnya tidak ditemukan file audio untuk kata tersebut. Lalu habis itu ada except file not found error, yang dimana dia itu cuma kayak kalau misalnya audio nggak ditemukan, dia akan menampilkan pesan peringatan kalau model kata itu belum tersedia. Lalu habis itu terus habis itu kalau misalnya model.pkl-nya tidak ditemukan, maka akan menampilkan pesan errornya. Terus habis itu nanti itu ada if name file name parts and let output total lebih dari 0, yang dimana tuh si fungsi ini dari kondisi if file name parts and let output total lebih dari 0, dia itu akan menyimpan si hasil audionya. Kalau misalnya setidaknya ada satu kata yang berhasil diolah,
dia akan ngegabungin semua kata menjadi file name dengan format belakangnya tuh .waf. Lalu habis itu dia ngegabunginnya pakai os.pet.join. Dia akan ada variabel output pet yang dimana dia akan join si pet file name-nya tersebut untuk yang dimana ada output total.export. Dia akan nge-export si outputnya dengan parameter output pet dan formatnya tuh WAF. Terus habis itu ada print untuk hasil sintesis yang berhasil disimpan ke si output petnya. Terus kalau misalnya kondisi yang dimana si file name parts-nya di sini tidak terpenuhi, maka dia akan ngeprint kalau misalnya si audionya tuh tidak ada audio yang berhasil dibuat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Aulia. Jadi pada bagian SPSS ini pertama kita ada DevMine itu adalah function dari program ini. Pertama itu print selamat datang itu untuk menampilkan pesan sambutan pada user. Lalu di sini ada train HMM models itu untuk melatih model HMM berdasarkan data pelatihan yang tersedia. Dan fungsi ini juga akan didefinisikan sebelumnya. Lalu di sini ada while true. While true itu ialah loop utama agar pengguna bisa melakukan TTS berulang kali. Lalu ada print masukkan kalimat itu untuk user masukkan kalimatnya. Lalu di sini ada teks itu untuk menerima input dari pengguna. Lalu di sini ada if not text strip itu jika inputan kosong hanya spasi atau tidak ada karakter, maka beri peringatan yaitu inputan kosong, print inputan kosong. Lalu continue itu kembali ke awal yaitu ke inputan baru. Selanjutnya ada sanitize teks itu untuk fungsi utama mensintesis teks menjadi audio. Lalu di sini ada ulang dengan input apakah ingin melakukan TTS itu untuk menanyakan kepada user apakah ingin mencoba programnya lagi. Jika pengguna tidak menjawab iya, if ulang Y, maka program akan berhenti dan akan break itu keluar dari loop program akan berakhir. Dan di sini ada if name sama dengan main itu jika file dijalankan langsung fungsi main akan dipanggil. Selanjutnya kita akan coba run program SPSS-nya. Nah, lalu di sini tampil model MM untuk kata, misalnya ada kata nilai berhasil dilatih, kata soal, kuis keluar itu berhasil dilatih, maka itu menandakan bahwa kata-katanya telah dilakukan training. Selanjutnya di sini ada inputan untuk memasukkan kalimat menggunakan kata-kata yang tersedia. Misalnya kita masukkan kalimat halaman nilai benar. Nah, lalu di sini akan keluar kata halaman berhasil disintesis, maka kata tersebut itu berhasil melakukan proses sintesis. Nah, untuk setiap kata dalam sistemnya untuk nanti dipilihkan audio sampelnya dari dataset pelatihan yang sesuai. Nah, audio sampel itu kemudian
audio sampel itu kemudian akan digabungkan menjadi satu file audio utuh untuk mempresentasikannya menjadi satu kalimat dan akan disisipkan kepada kepada folder hasilnya. Dan setelah itu folder hasilnya itu ada di output SPSS. Halaman nilai benar. Nah, setelah hasilnya keluar, nah di sini apakah ingin melakukan tes lagi? Jika iya, tulis ya. Jika tidak, tulis N.